Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fatihil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabil ladzina at-tarabahu biqalbin salim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat Jumat. Nikmat yang kita dapatkan sudah sepantasnya digunakan memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, dan semoga melimpah kepada kita semua sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini Al-Fakir berwasiat kepada jamaah Jumat dan kepada diri Al-Fakir sendiri untuk tidak pernah berhenti berikhtiar meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan modal iman, dengan modal takwa, inilah kita bisa selamat di dunia dan selamat hari kiamat kelak. Takwa berarti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan tentang istiqomah beribadah meski belum maksimal. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa wujud dari keimanan, wujud dari ketakwaan adalah dengan melakukan syariat-syariat Allah secara kontinu. Muara syariat tidak lain kecuali adalah kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Tinggal bagaimana kita menjalankan aneka kebaikan yang sudah digariskan agama dan diajarkan oleh para ulama terdahulu dengan konsisten. Konsisten atau istiqomah, inilah yang kadang masih menjadi
pekerjaan rumah kita bersama. Orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan balasan mulia, yaitu surganya. Semoga kita termasuk hamba yang istiqomah dalam takwa. Amin. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikah ala tahzanu ala taqafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, mereka dan malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung menjadi hamba yang istiqomah melaksanakan kebaikan. Jadi kita ini akan diberikan surganya Allah. Yang penting istiqomah sedikit tidak apa-apa, tapi istiqomah kontinu, daripada banyak tetapi tidak istiqomah. Maka yang terbaik sedikit tapi istiqomah, lantaran ia mendapatkan kepastian dari Allah. Jadi kalau kita sedikit amalnya tapi istiqomah, mendapat jaminan dari Allah berupa keselamatan hingga kelak meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesengsaraan, bahagia abadan abada selama-lamanya. Sebagaimana makna dalam ayat yang baru saja saya bacakan. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama meneguhkan kembali keistimewaan kita akan keimanan, akan ketakwaan, dan sekaligus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus terus istiqomah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu sangat baik, sebagaimana bentuk manifestasi dari kehambaan kita. Namun akan lebih baik lagi dilakukan secara istiqomah, bukan saja di momentum-momentum tertentu. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh istiqomah. Ini yang paling diperhatikan Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah yang dilakukan dengan konsisten meskipun sedikit. Inna ahaba a'mali ilallah atwa muha wa inqala. Sungguh ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang paling konsisten sekalipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuliskan bahwa bukan termasuk kebaikan, ini perlu diingat-ingat, bukan termasuk kebaikan bila suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqomah. Suatu ibadah bisa dinilai, jadi ibadah kita ini dinilai oleh Allah kalau istiqomah, jika pelakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten, dengan penuh keikhlasan secara kontinu, yaitu istiqomah. Jika tidak,
maka sama halnya ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa. Jadi kalau kita ini biasa ke masjid, kemudian tidak ke masjid, ini namanya tidak istiqomah. Allah katakan tidak ada nilai apa-apa. Maka perlu kita istiqomahkan, hadirin. Masjid kita ini sudah bagus, kita istiqomahkan dengan sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa 5 waktu, minimal maghrib, isya, subuh. Kita harus mewajibkan diri kita untuk bisa ke masjid beribadah. Kalaupun tidak bisa, subuh usahakan. Karena kesempurnaan iman seseorang bisa dinilai kalau sholat subuh bisa datang ke masjid. Inilah yang disampaikan Allah. Inilah ibadah yang akan dinilai oleh Allah. Dan ini bila kita tidak lakukan, maka tidak ada nilai, kata Allah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian menjaga keistiqomahan memang diperintahkan agama. Jadi agama itu memerintahkan kita istiqomah, hadirin. Al-Quran maupun hadis kerap kali menyinggung tentang pentingnya menjadi hamba Allah yang istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Sedikit tapi terus menerus. Walaupun kita bisa melakukan kebaikan sedikit, tapi terus menerus. Jangan sampai putus asa di dalam menjalankan kebaikan. Istiqomalah. Memang tidak mudah dilakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Kita perlu memantapkan niat untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wala tabi'i ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallah min kitabi wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata baina wa bainakum Allahu yajma'u baina wa ilaihi masyir. Yang artinya, dan tetaplah istiqomah. Nah, ini Allah, tetaplah istiqomah, beriman dan bertakwa di dalam berdakwah. Bagaimana perintahnya Allah, kita istiqomah ibadah dan istiqomah mendakwakan agama, sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti keinginan mereka. Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Quran surat Asy-Syura ayat 15. Jamaah rahimakumullah. Singkat yang khotib sampaikan bahwa jangan pernah bosan beribadah meskipun belum maksimal, dan jangan bosan menjadi orang baik. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik kepada sesama maupun kepada Sang Khalik, tidak boleh putus, bahkan harus terus mengingat dan istiqomah. Terlebih tidak ada alasan yang dapat membuat kebaikan itu berhenti, bahkan di tengah cobaan yang menimpa. Kita tetap berikhtiar konsisten melaksanakan kebaikan, karena Allah mencintai ibadah yang dilakukan secara istiqomah, meskipun itu sangat kecil. Orang yang bisa istiqomah juga sama halnya dengan orang yang berjalan menyempurnakan imannya, karena
kesempurnaan iman bisa diraih dengan cara istiqomah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Jumat singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga kita senantiasa diberi pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.